Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Mataram Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami membentuk kelompok dalam mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial dan memutuskan mengambil tugas membuat video 30 menit tentang permasalahan sosial di sekitar masyarakat. Ia terdiri dari 5 orang dan membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing. Setelah penelitian awal, kami menemukan beberapa isu penting seperti judi online, narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan dalam keluarga. Kami melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data, kemudian merekam dan menyunting video. Dengan semangat dan kerja keras, kami berharap video ini dapat meningkatkan kesadaran dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat. Kisah ini adalah tentang dedikasi dan keinginan untuk membuat perbedaan. Tentunya sebelum itu, kami berenam akan memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Aziz dengan E1B023100082. Hai, saya Junaidi dengan NIM E1B023175. Oke guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman dan NIM E1B0231000. Hai guys, nama saya Muhammad Adam Mutias dengan NIM E1B023190. Saya Emo Isabili dengan NIM E1B023100084. Dalam era digital yang serba terhubung, judi online telah menjelma menjadi salah satu fenomena sosial yang memprihatinkan. Kemajuan teknologi internet dan perangkat mobile memudahkan akses ke berbagai platform judi, menawarkan kemudahan dan keterjangkauan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan hanya beberapa klik, siapapun dapat terhubung ke berbagai jenis permainan judi dari mana saja dan kapan saja. Ironisnya, di balik kemudahan ini, tersimpan bahaya besar yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Judi online menawarkan janji keuntungan finansial yang cepat dan besar, yang sering kali menarik orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, kenyataannya, harapan ini lebih sering berujung pada kerugian finansial yang signifikan, menyebabkan hutang menumpuk, dan masalah keuangan yang semakin parah. Ketika kerugian menumpuk, banyak penjudi terjebak dalam lingkaran setan untuk mencoba mengembalikan kerugian mereka hanya untuk terjerumus lebih dalam. Dampak psikologis dari judi online tidak bisa diremehkan. Ketergantungan atau adiksi terhadap judi dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi yang berat. Sensasi kemenangan singkat sering diikuti oleh perasaan bersalah dan penyesalan mendalam ketika kerugian datang. Ketergantungan ini juga sering memicu perilaku destruktif seperti berbohong dan menyembunyikan aktivitas judi dari keluarga dan teman. Akibatnya, hubungan sosial dan keluarga pun menjadi taruhannya.
dengan konflik rumah tangga yang seringkali muncul akibat masalah keuangan dan ketidakjujuran. Secara hukum, judi online adalah ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, penegakan hukum terhadap aktivitas ini menghadapi tantangan besar. Situs-situs judi online sering beroperasi dari yurisdiksi di mana judi diperbolehkan, membuatnya sulit untuk diblokir atau ditutup oleh otoritas lokal. Selain itu, karakter lintas batas dari internet menjadikan regulasi dan pengawasan semakin rumit. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari judi online makin memperburuk masalah ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya judi online hingga mereka terjerumus dalam kecanduan. Kampanye edukasi dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari fenomena ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Edukasi masyarakat mengenai risiko judi online harus ditingkatkan melalui kampanye di sekolah, komunitas, dan media. Penegakan hukum juga perlu diperkuat dengan kerjasama internasional untuk menangani situs-situs yang beroperasi dari luar negeri. Dukungan bagi individu yang mengalami kecanduan judi juga sangat penting, melalui program rehabilitasi dan layanan konseling. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dapat membantu mengidentifikasi dan menindak aktivitas judi online. Penyediaan alternatif hiburan yang positif seperti olahraga dan kegiatan komunitas juga dapat mengurangi ketertarikan pada judi online. Dengan memahami latar belakang dan dampaknya, serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari fenomena gelap judi online ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga adalah kunci untuk mengatasi masalah judi online secara efektif, mengembalikan kesejahteraan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Di sebuah kota kecil yang penuh hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang pemuda bernama Ande. Kehidupannya penuh dengan kesederhanaan, namun dihimpit oleh berbagai keterbatasan finansial yang seakan tak berujung. Suatu pagi, Andi bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru. Ia bersiap-siap dengan penuh semangat, berharap hari itu ia bisa menemukan pekerjaan yang layak. Dengan rapi, ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, mengisi tas dengan berkas lamaran, dan berdoa dalam hati sebelum melangkah keluar rumah.
Andi pun berpamitan ke bapaknya untuk mencari pekerjaan. Pak, mau keluar dulu ya? Mau kemana anakku? Mau nyari kerjaan. Biar, ya, kan aku tahu hidup kita kayak gini. Baiklah anakku, semoga cepat mendapatkan kerjaan yang bagus, Pak. bisa merubah hidup kita anakku. Soalnya dia udah tembak nih ya, lengek. Ya baik anakku, hati-hati ya. Ya, Pak. Doain, Pak. Ya, amin. Baik. Andi pun siap berangkat mencari pekerjaan. Anak ada yang tanda hilangan. Pokoknya harus mencari dengan sukses kamu anak. Soal mesa-mesa harapan keluarga jadi anjir wan. Jadi nak. Sudah, Pak, saya jalan dulu ya. Oh, anak. Nyonya anak ah. Ada video jalan. Nyonya anak kan? Pak, oke. Jadi anak. Assalamualaikum. Andi menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari pekerjaan. Dia mengetuk setiap pintu, mengirimkan berkas lamaran ke berbagai tempat, berharap ada satu kesempatan yang akan mengubah nasibnya. Namun, harapan itu kerap kandas. Dunia kerja terasa begitu kejam dan menutup peluang bagi orang seperti Andi yang tak memiliki banyak pengalaman dan pendidikan yang tinggi. Kenapa ya? Cari pekerjaan sulit sekali sekarang. Kasihan Bapak di rumah. Saya belum bisa ngasih apa-apa. Andai ada pekerjaan yang cuma tidur aja. Karena tidak mendapat pekerjaan, Andi pun pulang kembali ke rumah. Aja dah kalau gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Anak, berang matang? Baru nyampe. Berembe hasil anak. Mungkin belum rezeki. Apa? Sabar jika anak kau. Insyaallah lah, lemaru lah aja. Udah aku mau sholat sabar sama. Maaf ya, Pak. Saya belum bisa ngasih. Baik, Sabar untuk yang ada yang cepat pasti ya. Istighfar di nama Allah Subhanahu wa taala. Cepet banget nih. Kadang-kadang pada kemana ya? Ke rumahan dia aja. Boleh deh. Karena mendengar Andi belum mendapatkan pekerjaan, temannya pun mengunjunginya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Gimana kabarnya? Udah apa? Alhamdulillah Pak. Tumben saya lihat kamu kesini. Udah apa? Ya soalnya kita mau nyari Andi. BTW, kamu kerja di mana sekarang? Apa? Bagus sekali penampilanmu ini. Iya ini mau dibilang kerja nggak kerja sih. Bisa dibilang enggak ya. Soalnya saya tidur doang bisa dapat uang. Waduh, gimana caranya dapat? Ada dah nanti. Oh, iya dah. Sama Andi. Boleh tuh kamu ajak Andi soalnya udah nganggur udah berapa bulan ya, jadi beban di rumah di sini. Ya Dia udah langsung kamu cari di dalam aja. Ya, mari Pak. Oke. Apa? Tumben ke rumah.
Iya nih. Gimana kabarnya? Baik. Tahun baru nggak ada anak di luar. Hmm, Dengar-dengar dari bapak, kamu lagi butuh kerjaan ya? hmm, iya nih, udah berapa bulan saya kesana kesini nyari pekerjaan, belum aja dapat. Oh, by the way, kerjaan kamu sekarang apa? Aku juga belum ada kerjaan sih, tapi aku ada pemasukan. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Ya, sebenarnya saya main slot. Bukannya sesuatu yang judi-judi itu ya? Enggak sih, itu tuh kayak kamu main game, terus nanti kamu bakal dapat penghasilan dari itu. Dari modal 50.000, bisa jadi 500.000, bahkan 1 juta. Kalau kamu mau, kamu pakai main HP saya. Di sini juga udah ada modalnya. Jadi, pikir-pikir aja dulu tapi. Yaudah, saya pulang dulu ya. Dengan Mau pandangan nyuci soalnya. lembut, Dava melihat keputusasaan yang menghiasi wajah Andi yang telah lama mencari pekerjaan tanpa hasil. Dengan penuh empati, Dava memutuskan untuk duduk bersama Andi, ingin mengenalkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi situasinya. Apa saya coba aja ya? Gimana ya? Kok saya kepikiran terus kata-katanya Dava ya? Andi terus kepikiran oleh perkataan Dava. Pikirannya terus dihantui oleh perkataan Dava. Awalnya, Andi ragu. Bagaimanapun juga, judi adalah sesuatu yang selalu ia hindari. Namun, tekanan ekonomi dan keinginan untuk mengubah nasib membuatnya goyang. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Andi akhirnya mencoba peruntungan di dunia judi online. Oh. Anjir, ini beneran. Sam si Dava sering bawa ceweknya keluar, anjir. Tahu gini, 1 minggu main ginian udah kebeli motor, mobil ini. Anjay. 1 bulan telah berlalu, Andi dapat membeli motor baru. Di tengah perjalanan, Andi bertemu dengan kawannya si Dava. Andi. Ya, baik aja sih. Set, baru nih. Yoi dong. Makin kaya aja kamu sekarang ya. Jelas. Dari mana nih? Ya, itu yang saranin kemarin. Dari mana lagi?
Ini saran saya, kamu jangan terlalu terlena sama judi online. Kenapa? Banyak kamu yang nyaranin saya. Ya, saran saya aja sih, daripada nanti kamu jadi terlilit utang kan. Ya, lucu dong, ini motornya baru dibeli, kamu jual lagi. Hubungannya? Iya saya tahu An. Tapi ini kan demi kebaikan kamu sendiri, supaya kamu tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Dan juga jangan jadiin slot itu sebagai kerja tetap kamu. Alah, bacot kamu. Males saya. Saya pulang Andi aja lah. semakin tenggelam dalam lingkaran setan judi online. Harapan untuk mendapatkan keuntungan besar semakin jauh, berganti dengan kenyataan pahit akan hutang yang Andai aja menimpun. kamu tahu Andi, saya Teman-teman sudah dan kehilangan keluarganya semuanya mulai gara-gara menjauh, mengetahui Buat jalan. keterlibatannya dalam judi yang merusak. Bersih, bersih. Neratin manuk, neratin meong. Ini lagu aja lu meh. Sepi dah apa nih? Ih, akan mati. Hidang. Ya, mati ya. Kamu bijak HP ini. Setelah kesal ke Dava, Andi pun pulang, kebetulan bapaknya lagi di depan dan menanyakan dari mana mendapatkan motor. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis dari mana ini? Ya biasa, habis keluar. Oh, BTW motor siapa ini anakku? Ya motor kita lah. Di mana kamu dapat anakku? Perasaan dari kemarin kamu nganggur-nganggur aja. Adalah Pak, kan sekarang udah kerja. Jangan sampai kamu mendapatkan motor kayak gini dari kerjaan yang tidak halal. Tidak boleh itu anakku. Bapak ini banyak ngomong. Iya. Udahlah, yang penting ini motor halal dan kerjaan saya halal. Baiklah anakku. Awas kalau sampai ketahuan kamu mendapatkan dari yang haram. Enggak Saya lah, usir kamu. saya masuk dulu kalau gitu. Siapa ini ya? Gimana dia dapat perasaan dari kemarin dia nganggur-nganggur aja. Kerjaan nggak jelas. Baru ini, alhamdulillah ada saya pakai buat jalan-jalan nanti sama si Andi. Semoga saja dia mendapatkannya dari yang halal. Amin. Hidup Andi semakin terpuruk. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari habis tanpa sisa. Masa depan yang dahulu terasa mungkin untuk diraih, kini hanya tinggal bayangan kelam. Alah, kenapa ya? Kok nggak pernah menang ya sekarang? Mana ya? Mana saldo udah habis. Cash juga nggak ada. Apa aku coba ngutang dulu lagi ya? Di orang ini. Karena kehabisan uang buat judi online, Andi pun lagi meminjam uang Akang, tetapi ditolak. Halo Bang. Bisa nggak saya minjem lagi 1 juta ya, nanti sore saya balikin, saya janji. Ayo lah Bang, saya lagi butuh banget nih Bang.
Ya gitulah bang. Minjam-minjam terus ya ini. Apa itu Barok? Ini bos, si Andi minjem-minjem terus. Gimana nih? Bukannya utangnya yang kemarin itu belum dia lunasin? Belum dia lunasin bos. Gimana ini? Kita tagih aja dia sekarang, ayo. Gimana kalau kita ke rumahnya aja? Bisa bos, karena Side ditakutkan. Saya aja anak buahnya tidak bisa buat apa-apa. Ini dari kemarin dia belum bayar bos. Kita harus tagih dia ini. Karena saya lihat tadi motor baru dia. Utang belum dibayar. Motor udah baru. Ya udah, ambil semua barang yang dia milikin. Siap bos. Intinya kita harus dapatin semua barangnya. Siap bos. Dah. Ini di mana rumahnya? Ayo. Kita bos. Bos, ini rumahnya nih bos. Ini rumahnya. Gimana kita susun rencana, kita bongkar, kita bakar ya. Ini rumahnya, ini bos. Ya bos. Intinya kita harus dapatin uangnya. Kalau nggak ada uang, kita ambil semua barangnya. Oke, kita ambil aja dia sekarang ya. Udah, kita masuk. No, bos kan motor baru itu si Andi ini hutangnya belum dibayar. Gimana bos? Apa? Motor Andi? Iya, ini motornya ini hutangnya belum dibayar. Ayo kita dobrak aja bos. Nggak ada. Sekarang motor ini sudah jadi milik kita. Oke ya. Sekarang Ayo. panggil orangnya. Andi, Andi, Andi bayar hutangmu Andi. Andi, yo. Gimana nih bos? Nggak ada yang buka, bos. Lihat lewat jendela itu. Oke bos. Andi, hutangmu Andi, hutangmu. Oh bos, nggak ada yang nyaut nih bos. Mana kita dobrak aja deh ini di pintu. Ya udah, dobrak aja. Nggak ada penjawab bos. Gimana kalau kita dobrak aja ini bos? Ya udah, dobrak aja. Siap bos. Ini dia, baru kita menobrak keluar deh bos. Ini deh bos. Keluar. Bos ini deh bos, sama Andi itu nih namanya Andi. Benar kamu namanya Andi? Iya bang. Nih. Bang, yang itu loh bang. Jadi kamu yang ngutang dari kemarin itu tuh? Iya bos, ini aja yang ngutang nih bos. Sekarang mana? Bayar utang kamu. Belum ada bang. Bohong. Nggak ada. Bos lihat itu bos. Itu siapa punya motor itu? Dari mana kamu dapat uang buat beli motor itu? Ada bang. Tapi kan itu cuma motor satu-satunya bos. Motor satu-satunya, cuma bos. Intinya sekarang saya mau utang kamu lunas sekarang. Kalau enggak, barang kamu akan saya sita. Kasih lah waktu bang. Nggak ada waktu-waktu buat kamu. Kalau emang kamu nggak ada uang, ya ambil motor kamu. Iya bang. Nggak ada. Sekarang, cepat ambil motornya. Ambil bos, kamu di sana. Ambil motornya bos. Siap, nggak ada uang. Siap, diam. Kamu belum bayar. Ayo bos. Bang. Baru. Apa ini? Andi pun menyadari jalan pintas yang ia tempuh ternyata membawa kehancuran, bukan kemakmuran. Mana? Andi hancur hidupnya berantakan. Gak ada. Motor lagi diambil. Kata bapak nanti. Set. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Reset. Kenapa kamu anakku? Kenapa? Ya. Sini cerita sama bapak. Ya, kenapa kamu anakku? BTW di mana motormu? Kenapa nggak ada di luar?
Hah? Besek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh banget. Kenapa kamu aku? Hah? Sini cerita sama bapak. Apa yang terjadi anakku? Hah? Apa yang terjadi? Tadi ambil rentenir, Pak. Kenapa kamu berhubungan dengan rentenir anakku? Sebenarnya apa? Hah? Sebenarnya apa yang terjadi anakku? main judi, Pak. Setan kamu! Pergi kamu sekarang dari rumah ini, cepetan! Karena kesal bapaknya pun mengusirnya. Udah saya bilang kamu berapa kali jangan pernah main judi online. Sekarang pergi dari rumah. Bangun. Enggak. Pergi dari rumah sekarang, cepetan. Itu barang-barang kamu. Jangan pernah balik dari rumah ini. Pak. Maaf, Pak. Ampun. Maafin, Pak. Pak. Ketika keputusasaan merajai pikirannya, Andi diusir dari rumah oleh sang ayah yang kecewa. Langkahnya yang terakhir, sebuah tindakan putus asa, membuatnya terisolasi dan terhempas oleh derita yang tak terkira. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Sekarang, Andi terduduk sendirian di pinggir jalan, merenungkan nasib yang menghimpitnya tanpa ampun. Tapi di antara bayang-bayang kegelapan, mungkin masih ada sinar kecil harapan yang bisa membimbingnya keluar dari kegelapan yang menghimpitnya. Di tengah jalan Allah memberikan petunjuk kepada Andi dengan bertemu salah satu tokoh agama. Musibah apa yang menimpa kau anak muda sehingga kau bisa begini? Saya diusir sama bapak. Diusir? Kenapa bisa diusir? Gara-gara saya main judi online. Sekarang semuanya udah hilang. Aku harus gimana lagi, Pak Ustadz? Harus gimana? Ya jelas sih harus bertaubat, nak muda. Allah akan menerima segala dosa-dosa hambanya jika kita bertaubat dengan serius sebelum terlambat. Gimana? Mau bertaubat atau mau lanjut lagi kehidupan kayak gini? Oke dah. Kalau kamu berhubung tidak punya tempat tinggal, juga sekarang sudah mulai asar. Ayo, begitu ikut sama Pak Ustadz, ayo. Kita ke rumahnya Tuhan. Gak usah bersedih. Dengan penuh kasih, Ustaz itu mendengarkan cerita Andi dan memberikan dukungan serta nasihat yang bijaksana. Andi pun merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia membuat keputusan penting untuk membuang kebiasaan buruknya dan memulai hidup yang baru, yang lebih benar dan bermakna. Mulailah perjalanan Andi menuju pemulihan dan penebusan diri dengan tekad yang kuat dan dukungan dari ustaz serta masyarakat sekitarnya. Dia menapaki jalan yang benar. Bertobatlah Andi, mengembalikan sinar harapan dalam kegelapan yang pernah membelenggunya. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua?
nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya. Kisah tersebut mengajarkan bahwa mendengarkan nasihat bijaksana memiliki tekad untuk berubah, mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar, dan kesadaran akan dampak negatif dari kebiasaan buruk adalah kunci dalam perjalanan menuju pemulihan dan perubahan yang positif. Ajalmu pasti menghampiri. Biarkanlah yang berlalu. Sekarang kamu perbaiki dirimu, ingat dirimu, ingat keluargamu, dan ingat yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi adik,